Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Selamat bergabung di Zoom kali ini dalam rangka mata kuliah manajemen Mutu, kasus yang pertama, artian apa dong? umum penggudangan yang dimana kasusnya itu toko grosir Mitra Sembako baru saja menyewa sebuah gudang untuk menyimpan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan tepung. Namun setelah salah satu bulan beroperasi, pemilik toko mengalami beberapa masalah, yaitu di antaranya barang sering beberapa produk mengalami kerusakan karena terkena air hujan akibat atap bocor, lalu pekerjaan gudang kesulitan mengatur barang karena belum ada sistem penyimpanan yang jelas. Nah, di mana tugas kita itu yaitu membuat pedoman umum pegudangan yang dapat membantu mitra sembako dalam mengelola gudangnya agar lebih rapi, efisien, barang tetap terjaga kualitasnya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin berpendapat atau pendapat dari saya sendiri terlebih dahulu ya? Kalau menurut saya, jadi pedoman umum yang pertama itu adalah menyusun sistem penyimpanan yang jelas, misalnya berdasarkan jenis dan barangnya. Kalau menurut teman-teman gimana? Eh, Kalau menurut saya, setelah kita menyusun penyimpanan yang jelas itu, setiap rak dan kotak itu harus diberi label supaya pekerja mudah menemukan barang tersebut. Kalau menurut Via, kita juga penting untuk menjaga gudang agar tetap kering, agar barang tersebut tidak mudah rusak. Misalnya, kita dapat menutup barang tersebut dengan plastik atau hal yang sebagainya. Minta tolong Natulen, tolong dicatat ya. Kita lanjut saja ke kasus yang kedua, yaitu identifikasi tiga eh, tugas yang kedua, yaitu identifikasi tiga kesalahan utama dalam pengelolaan gudang tersebut dan jelaskan bagaimana cara memperbaikinya dengan prosedur standar pegudangan. Yaitu menurut saya sendiri, kalau kesalahan yang pertama yaitu menyimpan barang di lorong sehingga forklift susah bergerak. Menurut teman-teman gimana? Hmm, Menurut saya itu bukan tumpukan kain tanpa label itu membuat kita sulit mengetahui jenis dan jumlah barang tersebut. Ya, Menurut lanjut. Alvia, gudang tersebut karena tidak menerapkan metode FIFO, sehingga barang tersebut tidak diketahui apakah sudah kadaluarsa atau tertinggal. Oke, lanjut. Kita lanjutkan saja ke kasus selanjutnya. Ingin tahu dengan spesifikasi berikut. Yang pertama, gudang untuk menyimpan daging beku dan produk susu. Yang kedua, gudang untuk bahan bangunan seperti semen dan pasir. Gudang untuk penyimpanan dokumen penting yang harus terjaga dalam jangka panjang. Lalu tugasnya adalah menentukan jenis gudang yang sesuai untuk masing-masing kebutuhan di atas dan jelaskan alasan teknis di balik pemilihannya. Kalau saya sendiri yaitu gudang untuk daging beku dan susu harus cold storage supaya tetap segar. Kalau menurut teman-teman, Hmm. Kalau menurut saya yaitu gudang bahan bangunan seperti semen dan pasir itu sudah cukup gunakan gudang kering supaya tidak lembab. Kalau menurut Via, untuk dokumen penting, kita pakai gudang arsip dengan kontrol kelembapan dan suhu agar dokumen tersebut dapat awet. ya, kita lanjutkan ya ke kasus selanjutnya itu tata ruang gudang. Nah, sebuah gudang retail online ini mengalami kendala dalam operasionalnya karena barang-barang sering tertukar, sulit ditemukan, dan proses pengemasannya menjadi lambat. Saat ini, gudang mereka tidak memiliki sistem pengkodean lokasi barang, serta rak dan area packing tidak tertata dengan baik. Nah, tugasnya yaitu buat membuatlah rancangan tata ruang gudang yang lebih efisien
untuk bisnis retail online, termasuk sistem penyimpanan yang dapat mempercepat pengambilan barang. Menurut saya, yang pertama kita harus melakukan, kita pisahkan area sesuai fungsinya. Penerimaan, penyimpanan, packing, dan pengiriman. Baik, menurut teman-teman gimana? Kalau menurut saya itu yang kedua itu rak itu diberi kode lokasi agar setiap barang itu mudah dicari. Kalau menurut Via, barang yang sering dipesan tersebut diletakkan di dekat packing agar supaya prosesnya lebih cepat. Ya. Mungkin kita lanjut ke kasus berikutnya, pemeliharaan gudang. Kasusnya yaitu sebuah gudang farmasi mengalami beberapa masalah, yaitu suhu di dalam gudang sering berubah-ubah sehingga beberapa obat menjadi tidak layak jual. Lalu kotak penyimpanan sering terkena debu dan lembab, menyebabkan kemasan obat rusak. Lalu rak-rak penyimpanan tidak diperiksa secara rutin sehingga ada beberapa bagian yang lapuk dan berisiko roboh. Nah, tugas kita yaitu membuat rencana pemeliharaan gudang farmasi yang mencakup inspek berkala, pengendalian suhu, dan kebersihan lingkungan penyimpanan. Yaitu kita harus rutin inspeksi rak dan perlengkapan supaya tidak ada yang rusak atau lapuk. Menurut teman-teman, Menurut saya, suhu dan juga kelembapannya harus dikontrol supaya obat-obatannya tetap aman. Kalau menurut Via, selain kebersihan lingkungan, pengecekan kemasan kemasan obat rutin itu juga penting. eh, eh, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Tolong notulen untuk mencatat yang telah kita diskusikan tadi dan dirapikan untuk dikumpulkan. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman untuk menyelesaikan tugas diskusi ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.